perhatikan ada generasi yang melakukan itu, tapi ada juga yang melakukan hal-hal yang sangat-sangat di luar dari akal-akal sehat kita. Tetapi itulah kehidupan yang harus kita lalui. Dan saya melihat Pak Prabowo, Pak Jokowi, mereka punya kerendahan hati yang sangat luas sekali terhadap semua orang. Karena istana itu sudah bukan bagian dari tempat sakral dalam tanda kutip, tempat sosial tertentu yang harus kumpul, tapi untuk seluruh orang, seluruh komunitas. Apalagi sekarang Mas Gibran di kantor Wapres itu semua komunitas dia undang, dia diskusikan segala sesuatu di sana. Mas Gibran itu, ini yang kita perhatikan, sesuatu yang positif dan baik untuk bangsa ini. Cuma bagaimana bapak-bapak yang punya pengetahuan bagus membenahi sektor-sektor seperti korupsi, hukum, itu harus dibenahi, sektor-sektor itu harus dibenahi sehingga generasi ini semakin baik. Ya, ini cara melihat dalam konsep bangsa sebetulnya. Kita hari-hari ini melihat banyak persoalan di bangsa ini dan ya membutuhkan kepemimpinan nasional itu. Dia harus, ya belakangan kita melihat dua figur yang sangat ideal untuk kita lihat, yaitu Pak Jokowi, Pak Prabowo. Ada satu kepemimpinan yang mereka jalani dengan kepiawaian mereka antara Pak Jokowi, Pak Prabowo. Salah satunya adalah mereka adalah orang-orang yang rendah hati, yang bisa melihat, konsep melihat itu jauh sekali. Setiap dia memberi keputusan, dia harus lihat kiri, lihat kanan, lihat atas, lihat bawah, lihat yang paling dekat, lihat yang paling jauh. Itu semua harus dia koreksi semua. Dengan pemahaman itu baru dia mengambil sebuah keputusan. Kita lihat perjalanan, karena ini kepemimpinan ideal yang kita hari ini rasakan dan melihat. Karena kalau kita flashback ke 20 tahun lalu, itu kepemimpinan masih didominasi dengan patron tertentu. Contohnya Pak SBY di Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ya dia karena latar belakang ABRI, terus kepemimpinan itu masih kaku. Kepemimpinan kaku yang dia masih bawa, kepemimpinan administrasi yang lebih cenderung, dan kepemimpinan yang kaku yang menjaga dirinya, istananya dengan wilayah kelompoknya, bagaimana dia jaga, tetapi bagaimana dia mengembangkan politik yang bisa merangkul semua. Tetapi kalau kita lihat hari ini dengan kepemimpinan Pak Jokowi, kepemimpinan yang lepas, artinya ya bagi dia udah selesai dengan dirinya sendiri. Saya hari ini dipercayakan masyarakat, saya juga bukan dari siapa-siapa. Saya jadi wali kota 2 periode, gubernur DKI, dan saya ada di kepemimpinan nasional seperti ini. Dengan pengalaman saya yang pahit di masa lalu, untuk urus perizinan untuk usaha aja susah, untuk berobat aja harus merengek-rengek untuk mencari jalan keluar, bagaimana untuk mengurus kesehatan, mungkin hal-hal semacam itu seluruh orang kita semua lakukan. Kita mau pergi di rumah sakit, kadang-kadang secara administrasi itu ribet dibuatnya. Pengalaman itu yang dia rasakan secara pribadi. Dia naik di kepemimpinan nasional, dia lakukan yang pertama adalah kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, bahkan di DKI dia lakukan. Itu semua untuk dengan kebijakan itu supaya bagaimana orang lain di luar negara itu bisa dapat akses semua, karena dia merasa bahwa kalau orang yang sekolah, orang yang punya uang, tentu dia akan dapat hal-hal yang baik. Tapi orang di luar yang tidak sekolah, putus sekolah, orang tuanya gagal pendidikan, anaknya terus tidak sekolah, bagaimana dengan mereka? Apalagi di kemiskinan yang
akut di bawah ini bagaimana diangkat. Jadi dia coba memotong hal-hal yang seperti itu supaya diangkat ke atas. Tetapi kan di dalam melakukan hal-hal terobosan-terobosan baru itu tentu membutuhkan argumentasi, membutuhkan kepiawaian, keputusan besar. Tentu ada kritikan yang tajam datang dari berbagai sisi pandangan-pandangan, entah dari mereka-mereka yang di wilayah kampus, wilayah profesional, wilayah hukum, dan berbagai masyarakat. Itu yang kita lihat. Tapi kepemimpinan Pak Jokowi sangat rendah hati di dalam semua hal yang dilaksanakan, dengan mengambil sebuah keputusan selalu dengan melihat, menanyakan, bahkan dia turun di lapangan bisa malam, bisa pagi, bisa sore untuk cek situasi, sehingga dari situlah keputusan itu muncul. Begitu juga sebaliknya dengan Pak Prabowo. Kita perhatikan ada kepemimpinan kerendahan hati yang besar sekali, yang luas sekali mereka dua tunjukin untuk kepemimpinan ideal nasional hari ini ya. Jadi sangat luas untuk menunjukkan semua pihak ditarik. Dan kita bisa lihat hari ini Pak Jokowi, istana yang tadi dianggap itu tempat sakral, tempat berkumpulnya orang-orang yang sosialnya bagus, di Istana Presiden Jakarta atau di Bogor atau di Jogja. Sekarang Pak Jokowi buka wilayah itu untuk semua orang bisa datang bertanya ke situ. Semua orang punya hak untuk datang ke istana bertemu dengan Presiden Jokowi. Begitu juga Prabowo hari ini lakukan hal yang sama. Ini yang saya bilang kepemimpinan yang punya kerendahan hati yang luas sekali terhadap melihat, karena bagi mereka udah selesai dengan diri mereka sudah selesai dengan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka cuma bagaimana sisa kehidupan yang ada di dunia ini dia bisa lakukan apa buat bangsanya. Itu yang mereka jalani Pak Prabowo, Pak Jokowi. Hari ini kita melihat seperti itu. Terlepas dari ada banyak kritikan, ada banyak interpretasi yang dianggap negatif, positif. Terlepas dari itu, kepemimpinan ideal hari ini adalah mereka punya kerendahan hati yang sangat luas sekali. Antara Pak Jokowi, Pak Prabowo hari ini kita lihat itu. Jadi, dan mereka punya pengalaman-pengalaman yang nyata dari kehidupan mereka. Mereka banyak bicara di berbagai media sosial, kita bisa lihat. Dan sebetulnya itu yang harusnya generasi muda ini kita belajar. Bukan kita harus cerita pengalaman baca buku orang tentang di Eropa, di negara mana. Sebetulnya hal-hal yang mereka lakukan itu harusnya kita pelajari untuk kita diskusikan, kita bicarakan, atau kita bisa nulis. Jadi banyak generasi untuk belajar hal-hal itu. Tapi hari ini kita Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.